Pada hari doa yang terakhir ini, saya ingin memberi kepada saudara satu pemahaman lagi tentang peran Roh Kudus di dalam rangkaian penjelasan Paulus tentang peran Roh Kudus. Walau sebenarnya kalau dilihat atau dihitung dari angka-angka, maka hari Pantekosta itu sebetulnya sudah terjadi hari Rabu kemarin. Ya, cuman itu nggak penting lah, karena hari Pantekosta yang dicatat di dalam Alkitab di Kisah Rasul pasal 2 itu memang tidak diberi keterangan waktu, ya, tidak diberi penanggalan. Hanya kita diajak berhitung mulai dari ketentuan tentang hari raya Pantekosta yang ditetapkan 50 hari setelah hari raya roti tidak beragi, ya, atau disebut dengan hari raya penuaian pertama. Nah, hitungan-hitungan itu memang masih menjadi simpang siur lah, boleh saya katakan, ya. Tapi toh kita tidak memegang atau tidak menghormati satu penanggalan, tapi momennya, bahwa Roh Kudus untuk kali pertama ketika Tuhan luaskan hakikat ini, hakikat dari kealahan yang memang mempunyai peran yang boleh saya katakan cukup banyak, ya. Peran pengantaraan yang cukup banyak, bahkan bila dikatakan lokasi dari pekerjaannya itu juga sangat luas, mencakup dunia dan sorga, dunia dan akhirat orang bilang, ya. Walaupun bukan berarti bahwa Roh Kudus berarti yang paling sibuk dong dari oknum-oknum Allah, tidak juga, saudara, ya. Hanya memang Alkitab sudah menuntun kita sedemikian rupa dengan informasi ini, bahwa Roh Kudus mempunyai banyak sekali pekerjaan, sebab yang hendak ditegaskan oleh Alkitab itu adalah bahwa Roh Kudus tidak membatasi dirinya dengan pembatasan-pembatasan kodrat, gitu. Berbeda halnya kalau Yesus. Saya bawa dulu saudara kepada satu ayat sebelum ayat tema hari ini. Di dalam kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, maka saudara akan dapati satu kebenaran ini. Filipi 2 ayat 5. Mulai ayat 5 dan ayat 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, yaitu, ya. Jadi yang disebut dengan hakikat kealahan Yesus di dalam bahasa Alkitab ini, dalam bahasa Paulus di kitab Filipi ini cukup disebut dengan rupa Allah. Bukan berarti cuman wajahnya tok yang seperti Allah, bukan. Ini hanya pengungkapan saja, mencari sebuah kata yang bisa ditransformasi, yang bisa ditransmisi, yang bisa dijelaskan, ya. Maka Paulus berkata, Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka kita diajak mengerti, saudara, dari ayat ini, Yesus itu Allah, hakikat dari Allah sendiri.
Tetapi yang juga harus diimani, diyakini, entah saudara bisa mikirinnya atau tidak, sebenarnya nggak penting. Saudara percaya apa tidak? Kalau kita terlalu banyak mikir nggak percaya juga susah loh saudara. Ya. Jadi ayat ini ingin mengajak kita untuk percaya bahwa Yesus sebagai hakikat dari Allah itu ternyata membatasi dirinya dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kita sendiri pun tidak tahu sampai di mana dia membuat pembatasan itu. Kecuali memang kita membaca paling tidak saudara ya, paling tidak surat-surat Paulus. Maka saudara akan tahu pembatasan-pembatasan yang dimaksud. Ya, ditambah dengan Injil lah sudah. Nah itu saja saudara mesti baca, berarti paling sedikit saudara 19 kitab dalam perjanjian baru. Dari 27 kitab perjanjian baru, 19-nya itu terisi data tentang pembatasan-pembatasan kealahan di dalam Yesus. Karena memang tidak diurut, tidak diberi nomor. Tapi setidaknya yang kita bisa tahu dari pengisahan 19 kitab yang saya sebut itu, Yesus itu adalah Allah tetapi yang membatasi kemampuannya untuk hadir. Allah itu maha hadir, betul tidak? Tapi Yesus tidak maha hadir. Yesus tidak bisa berada di waktu yang sama di tempat berbeda. Dari satu tempat ke tempat lain dia perlu waktu untuk jalan, saudara. Dia perlu waktu untuk berlayar. Dia perlu waktu lah untuk dapat tiba di kota yang lain. Itu menunjukkan bahwa di dalam kealahan Yesus tidak maha hadir. Berarti dibatasi kan namanya? Dibatasi. Apalagi kira-kira? Yang kedua bahwa Yesus juga sebagai hakikat Allah itu membatasi pengetahuannya. Tapi bukan berarti dia tidak maha tahu. Tetap dia adalah Allah yang maha tahu, tetapi dia membatasi pengetahuannya sehingga dia menggunakan tahap-tahap pengetahuan seperti halnya kita belajar tahu. Mulai dari tidak tahu, lalu kemudian pelan-pelan jadi tahu. Ya awalnya sedikit tahu, lalu banyak tahu. Setelah banyak tahu, tahu betul. Kalau tahap ini tidak sampai, baru sok tahu. Kan gitu. Jadi harus urut saudara. Tahu dikit, tahu banyak, baru tahu betul. Itu paling tidak tahap sederhana. Tahu dikit, tahu banyak, tahu betul. Kalau tahap ini tidak jalan berarti sok tahu atau pura-pura tahu. Nah Yesus mengambil tahap ini. Walau dia adalah Allah yang maha tahu, tapi karena dia membatasi dirinya, maka dia gunakan tahap-tahap ini. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika ia bertambah dewasa, makin dewasa jugalah pikirannya. Bertambahlah hikmatnya. Begitu. Ya. Dan itu saudara bisa dapati ayatnya di dalam Injil Yohanes. Bertambah saudara. Kedewasaannya bukan hanya usianya bertambah, tetapi tahap pemahamannya bertambah. Nah, mungkin kita aneh. Loh kenapa harus begitu? Namanya juga membatasi diri. Mengosongkan itu maksudnya membuat pembatasan-pembatasan. Nah cukup sampai di sini saya ingin membuat perbandingan. Yesus dengan Roh Kudus sama. Satu esensi tapi beda hakikat. Apa esensi?
keberadaan. Apa hakikat? Kenyataan. Jadi baik Yesus, baik Roh Kudus itu merupakan keberadaan yang sama, yaitu Allah keberadaan. Tapi kenyataan yang beda. Keistimewaannya beda-beda. Kalau ada disebut dengan kenyataan itu namanya ada keistimewaan. Ada yang bisa diidentifikasi. Nah bedanya apa? Roh Kudus tidak membatasi dirinya. Yesus membatasi dirinya. Sehingga dia perlu mengambil tahap-tahap belajar, tahap-tahap pengalaman seperti manusia. Dia toh bukan bayi super yang begitu lahir, lalu tiba-tiba langsung gede, langsung pinter. Itu bayi alien, saudara. Pernah lihat film Alien? Begitu bayinya lahir tiba-tiba langsung gede, langsung dewasa gitu. Langsung menikah, punya anak. Yesus bukan alien. Jangan salah. Maka dia menggunakan tahap normal. Lahir, bayi, umur 2 tahun, kan begitu. Umur 12 tahun, umur 30 tahun. Pendeknya, Yesus dengan Roh Kudus sama-sama Allah. Ya, satu kenyataan, satu keberadaan, yaitu Allah. Nah sekarang ketika Roh Kudus datang diutus tidak lagi membatasi dirinya, maka Roh Kudus menggunakan semua kemahakuasaan Allah selengkap-lengkapnya. Dia bisa hadir di banyak tempat dalam waktu yang sama. Yang tidak bisa kita lakukan. Yang tidak bisa Yesus lakukan. Yesus perlu waktu. Nah di Kapernaum ke mana misalkan ya, taruhlah yang paling dekat dari Kapernaum ke Kana misalkan. Itu tidak jauh, saudara. Maksudnya masih di satu provinsi. Yesus perlu waktu, beberapa jam nyampe. Kalau Roh Kudus ada di dalam satu kisah. Ketika Roh Kudus itu sedang bekerja, saudara, di satu kota, di wilayah Yerusalem, dia bisa bekerja bahkan di wilayah perbatasan Israel dengan Mesir. Nah, coba itu. Di waktu yang sama. Nah, ini yang supaya saudara tahu perbedaan Yesus dengan Roh Kudus. Walau sama-sama oknum Allah, ya. Satu esensi. Ya. Nah karena Roh Kudus tidak membatasi dirinya dan dia menggunakan kelengkapan dari kemahakuasaan Allah, maka dengan sendirinya perannya lebih banyak. Itu yang saya mau tekankan. Perannya lebih banyak. Bukan Yesus kalah peran, ya, tetapi karena Yesus membatasi dirinya, itu yang saudara harus tahu. Makin membatasi dirinya, otomatis peran kealahannya akan berkurang. Peran kemanusiaannya yang akan dilihat. Dia menolong, dia bisa capek, dia bisa makan bersama. Ya Roh Kudus tidak perlukan itu lagi. Yesus perlu energi, gitu ya. Roh Kudus tidak perlu itu lagi. Maka otomatis waktu-waktu yang dia punya lebih banyak, produksinya lebih banyak. Dan dia bekerja mulai dari pikiran kita, itu yang sudah kita bahas. Dan setelah pikiran kita itu dibimbing atau terbimbing, dan kita terus mencoba untuk menelusuri, mempertanyakan ulang, merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan ingin. Karena siapa yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah, kan itu kemarin. Jadi kalau saudara ingin tahu sebenarnya hati Tuhan seperti apa, gak susah. Saya katakan, gak susah. Dan bukan hal yang mustahil untuk kita tahu hati Tuhan. Gak mustahil. Kalau Roh Kudus memimpin saudara, mengawal pikiran saudara, memenuhi hidup saudara, itu pasti akan terjadi. Karena Paulus juga punya pengalaman itu.
Nah, sebelum ke pasal 15 kitab Roma, saya ajak dulu saudara buka pasal yang ke-11. Disinilah pengalamannya Paulus. Kemarin belum sempat saya jelaskan ini. Jadi Paulus yang memang mengalami pengawalan, pemenuhan Roh Kudus di dalam hidupnya, dia tahu betul apa yang ada di dalam pikiran Tuhan itu. Paling tidak dia bisa menelusuri itu lebih dekat dari kita. Sehingga di Roma 11 ayat 33 dia berkata begini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Coba itu. Kalau Yesus jalannya masih bisa saudara kita deteksi. Murid-murid lama-lama udah hafal jalannya Yesus. Selama 42 bulan pelayanan Yesus, sejak dari dibaptis, itu dihitung 42 bulan. Sejak dibaptis sampai penyalipan, 42 bulan. Murid-murid udah hafal jalur pelayanan Yesus. Paling sedikit 1 tahun Yesus pasti akan bolak-balik Galilea, Yudea itu 3 kali. Itu ada jurnalnya. Kalau saudara rajin baca Matius, Markus, dan Lukas, 3 Injil ini, saudara bisa mencatat jurnal pelayanan Yesus dalam 42 bulan. Atau khususnya 3 tahun pertama, 36 bulan pertama. Dari 42 bulan itu, jalur pelayanan Yesus, Galilea, Yudea, paling sedikit 3 kali itu bolak-balik. Dan murid-murid udah tahu jalannya. Kalau Yesus bisa dideteksi. Tapi kalau disebut dengan oknum Allah yang lain termasuk Roh Kudus, Paulus bilang sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Gak ada yang tahu. Tapi tahu-tahu dia ada di situ. Termasuk ketika mereka yang berdoa menantikan Roh Kudus, tidak ada yang tahu dari mana Roh Kudus ini datang, tidak pakai ketuk pintu. Tapi tiba-tiba yang mereka tahu Roh Kudus sudah ada di mulut mereka, menggunakan mulut mereka untuk mengucapkan bahasa-bahasa Allah sendiri. Nggak ada yang tahu. Makanya Paulus katakan itu. Ayat 34 masih di Roma 11. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Gak ada yang bisa tahu hati Tuhan. Apakah dia sedang mengalami kerugian, lalu siapa yang bisa menggantikannya? Tidak ada yang tahu itu. Kira-kira kapan kita tahu hati Tuhan itu sakit misalkan? Kira-kira siapa yang tahu hati Tuhan sedang bersedih? Kalau Yesus sedih, murid-murid bisa tahu. Karena di dalam Alkitab, di dalam 4 Injil, beberapa kali dicatat Yesus menangis. Yesus bisa nangis loh saudara. Ya, jadi menangis itu lumrah. Untuk orang yang normal, menangis lumrah. Kalau tidak pernah menangis, saya jadi khawatir. Ya. Jadi laki-laki pun tidak mengapa menangis. Ya. Kecuali ya, untuk kondisi tertentu. Yesus menangis, murid-murid tahu dia sedang bersedih. Tapi Roh Kudus, bagaimana kita tahu? Dan apakah memang Roh Kudus bisa sedih? Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, tidak sedikit nabi-nabi berkata bahwa Allah itu sebenarnya juga bersedih. Ada ayatnya. Allah itu juga murka. Ada ayatnya. Pertanyaannya dari mana nabi-nabi tahu? Kalau murid-murid Yesus tahu karena tinggal melihat mimik wajahnya Yesus. Nabi-nabi tahu dari mana?
Nah baru kita tahu bahwa di dalam ayat-ayat itu juga dijelaskan bahwa nabi-nabi bisa tahu karena roh Allah memenuhi mereka sehingga mereka tahu apa yang Tuhan pikirkan, apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan kasih tahu juga kepada mereka sehingga mereka punya pengetahuan untuk itu. Dan itu menunjukkan kalau nabi-nabi bisa tahu, kita bisa tahu tidak? Bisa. Terbuka kemungkinan untuk tahu. Tapi syaratnya harus dipenuhi seperti nabi-nabi, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Nah itu sebabnya kalaupun Allah mengizinkan orang-orang beriman penuh roh dan kemudian tahu tentang hati Tuhan, sebenarnya tujuannya ayat 36, ini ayat terakhir pasal 11. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuh. Allah kasih tahu, Allah luaskan. Tahu, orang beriman tahu tentang apa yang Tuhan pikirkan dan rasakan melalui Roh Kudus tentunya, karena tidak ada parameter lain, tidak ada syarat lain. Tujuannya adalah supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan juga karena keimanan kita. Karena pengiringan kita kepada Tuhan, karena kehidupan kita di dalam Roh Kudus. Ada timbal baliknya, saudara. Jadi bukan berarti kalau orang percaya Tuhan izinkan untuk tahu banyak tentang pikiran Tuhan membuat saudara makin kepo. Ya. Kita ini memang selalu maunya pengen tahu urusan orang. Betul apa? Amin. Ya. Pengen tahu aja urusan orang. Tapi herannya kok pekerjaan Roh Kudus kok nggak pernah mau tahu kita ya. Jadi keponya kita ini nggak adil, nggak fair. Orang lain punya urusan kita mau tahu. Ditutup buat kita cari tahu yang lain. Kita komporin orang supaya kita bisa dapat informasi. Sebutlah itu memang sudah natur apa kita. Tapi masa iya sih kalau untuk ngurusin orang kita kepo, lalu untuk kemudian memahami pekerjaan Tuhan kita nggak kepo juga, rasanya nggak fair nih. Sementara Allah meluaskan loh saudara. Orang percaya bisa tahu pikiran Allah. Tapi hanya satu syaratnya, penuh Roh Kudus. Nggak ada yang bisa kasih tahu. Saya pun nggak bisa kasih tahu apa pikiran Tuhan. Walaupun saya sudah punya jam baca Alkitab tinggi. Kalau pilot punya jam terbang kan begitu. Dokter punya jam operasi kan gitu ya. Ya, tukang jahit punya jam jahit. Gitu. Pendeta juga punya jam khotbah dan jam baca Alkitab, saudara. Walaupun saya juga nggak pernah ngitung jam khotbah saya, saudara, berapa ya. Ya di Lusufan khotbahnya udahlah, ya nggak usah dihitung, tak terhitung sudah. Kalau mau hitung-hitung aja, saudara nanti laporin ke saya. Ya, malas saya mau ngitungnya, karena udah banyak pasti. Tapi itu pun gak akan bisa saya menjelaskan kepada saudara pikiran Tuhan. Satu syaratnya saudara tahu apa yang Tuhan punyai di dalam pikiran dan hatinya, yaitu Roh Kudus. Tapi kalaupun saudara tahu, tujuannya adalah supaya kita kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Kan itu. Nah dalam rangka itulah Paulus coba untuk memenuhi hal itu. Paulus coba melakukannya. Maka di ayat 15, pasal 15 ayat 16. Baru saya ke sini nih, ya. Baru kita ke ayat pokok hari ini. Maka di Roma 15, mungkin lebih enak kita perlu baca dari ayat 14, saudara ya. Roma 15 dari ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Ini Paulus puji banget jemaat di Roma ini, orang yang rohaninya tinggi. Kenapa? Karena bisa saling menasehati.
Ingat kemarin saya jelaskan orang yang menasehati itu bukan cuma sekedar orang yang bisa membangkitkan semangat orang yang sedang patah. Tapi menasehati ini orang yang bisa mengajar. Artinya ketika dia menguatkan seseorang, maka bukan hanya hatinya yang dikuatkan, imannya dikuatkan. Nah, menguatkan iman itu kalau nggak pakai ayat susah saudara ukurannya. Memperkuat iman mesti pakai ayat. Kan begitu. Karena kan Alkitab yang bilang, iman timbul dari mendengar akan firman. Gitu. Jadi ini kalau Paulus puji, artinya orang-orang Yahudi di Roma ini jempolan banget soal Alkitab. Lalu ayat 15. Namun, kalau udah namun ini kan berarti gak enak ya. Ada yang dikritik toh. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Kenapa Paulus bilang agak berani? Karena Paulus itu orang Yahudi juga. Lalu dia ingin kasih tahu sesuatu yang kurang pada orang Yahudi ini. Tadi orang Yahudi dipuji. Oh, kamu bisa saling menasehati, bagus. Namun, berarti ada yang kurang. Nah, yang kurang ini Paulus sebenarnya agak takut-takut mau ngomong, bukan ragu saudara ya. Takut-takut itu artinya kalau nanti ucapannya yang benar malah justru disalahpahami. Itu. Kan kadang kalau kita ingin menjelaskan sesuatu dengan sebenar-benarnya, dasar orang selalu ingin cari yang salah kan tetap jadi salah, saudara. Saudara mau jelaskan, enggak maksud saya begini, maksud saya begini. Tapi yang saudara omongin itu orangnya nggak mau tahu misalkan. Malah orangnya cenderung mau nyari kesalahan saudara. Sebagus-bagusmu ngomong, tetap salahmu yang pasti akan dilihat. Setuju kan? Kan banyak begitu. Nah itu makanya Paulus bilang, aku ini dengan agak berani. Bukannya Paulus takut khotbah saudara. Paulus gak takut mati. Hanya dia perlu memperhitungkan gimana caranya ketika dia mengkritik orang Israel. Tadi dia puji tapi ada yang sedikit gak memenuhi. Dia puji tapi sebenarnya masih ada yang salah. Nah dia harus perhitungkan gimana caranya dia ngomong agar orang Israel jangan salah paham. Makanya dia bilang dengan agak berani telah menulis kepadamu. Apa itu tulisannya? Apa beritanya? Ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Nah orang Yahudi ini dari dulu gak pernah mau membuka hati untuk orang non-Yahudi. Itu makanya Paulus takut kalau ngomong ini nanti dianggap dia gak setia kawan dengan orang Yahudi. Dia mau ngomong sama orang Yahudi gini loh. Tuhan itu sebenarnya kasih saya satu panggilan untuk ngomong dengan orang-orang bukan keturunan kita. Nah kalau Paulus ngomong gak hati-hati, dia bisa dibenci lagi sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi dari dulu tidak pernah mau membuka hati untuk bangsa lain. Contoh yang paling gampang saudara ingat itu Yunus. Itu gambaran Yahudi tulen. Kenapa gak mau disuruh ke Niniwe? Coba. Karena Niniwe itu bukan orang Yahudi isinya. Niniwe itu orang Asyur. Orang Syria, orang Asyur. Lalu kemudian Tuhan bilang, kamu khotbah ke Niniwe. Itu ibu kotanya saudara. Ibu kotanya Asyur. Bangsa yang memang jahat betul. Ini bangsa pendosa besar. Lalu kemudian Yunus disuruh pergi ke Niniwe, ke ibu kotanya. Kamu khotbah di sana. Yunus kan kemudian melipir saudara ceritanya kalau bahasa sekarang. Belok arah dia ke Tarsus. Tahu kenapa? Karena dia gak rela orang lain bertobat. Dia protes.
protes, kenapa sih saya harus khotbah sama orang non-Yahudi? Saya kan orang Yahudi. Suruh kayak saya Tuhan khotbah sama bangsa saya sendiri. Itu orang Israel ini memang egois sekali, saudara ya. Betul. Tuhan bilang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, bukan kau yang ciptakan, aku. Suka-suka aku mau siapa aku tobatkan. Yunus bilang, ya udah, kalau gitu tobatin aja Tuhan. Tuhan ditantang, saudara. Kapal dibuat oleng dengan ombak. Herannya ketika dibuang undi, nama Yunus lagi yang keluar. Itu kalau memang Tuhan sudah incar mau dibuat undian, saudara, tetap dia akan dapat. Ya, itu undian untuk pendosa, bukan undian berhadiah. Ingat, ya, apalagi arisan itu lain. Itu tinggal di ini aja rutinin diurutin, saudara, nggak usah pakai undian. Dapat. Baru di ikan besar Alkitab bilang Yunus baru menyesal. Oh Tuhan, tahu gitu saya khotbah aja deh. Egoisnya tinggi orang Yahudi. Karena itulah Paulus hati-hati. Dan Paulus bilang ayat 16 ya, saya ucapkan lagi ini. Bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya, nah ini dia yang saya mau garis bawahi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi ini dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Nanti kelompok bangsa-bangsa bukan Yahudi ini yang kemudian dikenal dengan kata gereja atau jemaat. Kurios, gitu. Kata kuriake dipakai di situ. Kemudian kuriakon dipakai di situ. Sampai akhirnya menjadi kelompok dari penganut ajaran Kristus. Baru dikenal Kristen di situ. Tapi yang paling umum muncul kata gereja. Jadi saudara tahu bahwa gereja itu datang terkumpulkan karena pelopornya adalah Paulus. Kalau Paulus tidak membaktikan hidupnya untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, tidak ada kata gereja. Nah ini yang Paulus bilang dia tadi bilang agak berani tadi. Sebab dia tahu orang Yahudi itu kan paling paling marah kalau dengar bangsa lain bertobat, nggak mau. Tapi Paulus bilang bahwa gereja itu harus juga dipetik dan dipersembahkan kepada Allah. Lalu kemudian kalimat terakhir, yang disucikan oleh Roh Kudus. Kata disucikan ini di dalam bahasa asli Alkitab sama dengan kata ditahbiskan, diresmikan, diteguhkan, dikonfirmasi, gitu. Apalagi ya, kayak tadi siang, saya teguhkan satu pasang, gitu, menjadi suami istri. Itu yang disebut dengan ditahbiskan. Sama gereja ini ditahbiskan. Tanggal berapa coba? Lupakan saudara. Lupakan saudara tanggal gereja ini ditahbiskan. Gak ingat ya? Lupa itu memang tidak ingat. 14 Juni 2014. Itu ada suratnya. Harus diingat loh saudara. Ini gereja ini kan juga air mata kita. Tapi gak penting lah Pak. Yang penting sekebaktian bagus kalau begitu. Ya. Ya harusnya kita rayakan ulang tahun ini, ya, gitu. Makan-makan, gitu. Biasa kan kalau yang ulang tahun bawa makan. Nah ini sekarang, ya undian lah siapa yang bawa makan sudah, gitu.
Itu tahbis itu artinya diresmikan keberadaannya, penggunaannya. Paulus hanya ngumpulin. Lewat Injil, lewat firman Tuhan, Paulus hanya kumpulkan. Oh, dapat jiwa, kumpulin. Dapat jiwa. Ketika jiwa-jiwa ini terkumpul, maka yang mentahbiskan mereka bukan lagi hanya sebagai gereja, bukan lagi hanya sebagai jemaat, tapi ditahbiskan sebagai persembahan bagi Tuhan. Itu hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya, saudara. Jadi kalau begitu, kita ini baru bisa disebut sah sebagai milik Allah, dipergunakan untuk Allah sebagai gereja, sebagai jemaat. Kalau saudara penuh roh, kalau enggak hidup saudara enggak resmi nanti. Saya bukan ngancam ya, tapi kalau terasa ancaman enggak apa-apa juga. Harus penuh Roh Kudus, saudara. Sebutlah saudara bilang, loh yang penting saya sudah punya keanggotaan di gereja. Oke. Saya sudah punya kok semacam keterlibatan di dalam gereja. Ya, oke, saya masih bisa katakan gitu. Ada yang bilang, bahkan saya sudah mendapatkan memenuhi hak dan kewajiban. Saya belum bicara soal hak dan kewajiban jemaat loh, saudara. Nanti di kitab Imamat kelanjutannya ada hak dan kewajiban jemaat. Itu pun dipenuhi bagus. Tapi sayangnya kalau Roh Kudus tidak memenuhi tiap-tiap pribadi orang-orang beriman, maka dia tidak bisa disebut resmi untuk dapat digunakan oleh Allah. Paling ujung-ujungnya gereja yang menggunakan saudara. Seperti misalkan, ayo melayani. Siapa yang mau jadi pelayan? WL main musik, itu gereja menggunakan saudara. Atas nama gembala, otoritasnya gembala. Oh, orang ini bisa melayani. Gereja gunakan. Saudara pimpin jemaat, saudara melayani. Bisa? Bisa. Tapi tetap Allah belum menganggap kita sah sebagai alat yang bisa dipergunakan. Beda. Beda, saudara. Maka di sini kita harus punya sensitivitas, itu pentingnya Roh Kudus. Karena Paulus yang bilang, sekali lagi saya ingin baca ayat 16 bagian terakhir itu ya. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu gereja, dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Secara kelembagaan gereja, Roh Kudus sudah pernah melakukan pekerjaan ini. Mensahkan, meresmikan, mentahbiskan gereja pertama. Kapan itu? Kisah Rasul 2. Kita baca ya Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Ini momen Roh Kudus melakukan pekerjaan pertama ketika ayat 1 ya, Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah-lidah seperti nyala api bertebaran lalu hinggap di mana? Hinggap ya pasti mulai dari kepala dulu. Hinggap pada mereka ini yang berdoa. Maka ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saya katakan pengalaman Pantekosta ini, hari Pantekosta, yang sebenarnya kalaupun mau dihitung 10 hari, harusnya hari ini hari Pantekosta. Mengapa? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Yesus naik ke sorga, maka malamnya mereka sudah berdoa. Itu hari pertama. Dan itu yang kita hitung juga. Kemis hari pertama, Jumat 2, Sabtu 3, Minggu 4, Senin 5, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuh, Sabtu itu hari 10. Ini harusnya hari Pantekosta.
Cuman karena orang Kristen ini selalu nggak afdol kalau nggak bikin di Minggu, saudara. Minggu, hari Pantekosta. Dalam hatiku hari Pantekosta mah udah lewat sebenarnya. Jangankan bilang Sabtu, harusnya sudah terjadi Rabu kemarin. Kalau hitungan 50. Cuman lah gak penting kan saya bilang. Hari ini pun anggap hari Pantekosta. Besok pun kita anggap hari Pantekosta. Tiap minggu juga it's okay, saudara. Justru harusnya kan begitu. Kenapa? Karena kan kita hanya memperingati satu momen besar ketika pertama kali Roh Kudus menahbiskan gereja yang isinya adalah murid-murid Yesus ditambah beberapa orang yang juga melihat dia naik ke sorga. Itu pekerjaan Roh pertama. Pertanyaannya, setelah itu apakah secara otomatis orang-orang percaya yang dilahirkan dalam pelayanan-pelayanan berikutnya itu langsung disebut gereja? Nah, ini yang perlu dicermati. Sebutlah mereka disebut sebagai Kristen. Oke, saya masih setuju. Begitu terima Yesus sebagai juru selamat karena pemberitaan firman Tuhan dari para rasul, maka kelompok disebut Kristen. Saya setuju. Tapi kalau disebut sebagai tubuh Kristus, mungkin saya harus kritis di sini. Tidak semua yang disebut Kristen itu adalah gereja Tuhan. Tidak semua pada yang disebut Kristen itu adalah tubuh Kristus. Kecuali dia dilengkapi dengan Roh Kudus. Baru dia sah disebut sebagai persembahan bagi Allah. Baru diterima dia. Sama seperti waktu orang-orang Yahudi mempersembahkan korban-korban binatang mereka. Begitu ada asap naik yang menjadi bagian ingat-ingatan Tuhan, barulah mereka disebut sebagai milikku. Mereka disebut sebagai anakku yang sulung, kan begitu kita pelajari. Jadi kalau saudara ingin disebut sebagai anak, apalagi yang punya warisan. Nah, kita udah bahaskan itu saudaranya. Tapi nanti detailnya minggu besok. Lalu kemudian dalam warisan itu salah satunya kita menerima tubuh kebangkitan yang bisa mensahkan itu cuman Roh Kudus. Nah, pertanyaannya saudara mau tinggal di mana sekarang kekristenan saudara? Tetap mau di sini hanya disebut sebagai orang Kristen, jemaat dari GPDI Losufan, atau saudara ingin disebut sebagai milik Allah? Nah, status milik Allah itu yang mensahkan cuma Roh Kudus. Gak bisa enggak. Karena kita sudah pernah bahas juga ayat itu. Kalau kita mundur, ayat terakhir sudah ini. Habis ini kita berdoa saudara. Roma tadi, balik ke Roma pasal yang ke-8. Kita sudah bahas ini sebenarnya. Roma pasal 8 ayat yang mana itu ya, orang yang disebut sebagai milik Kristus. Orang yang hidup dalam roh, maka dia adalah, ayat 9. Tetapi Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Nah, kita udah bahas loh ini di hari-hari awal. Maka saudara tahu sekarang bahwa menjadi Kristen belum tentu adalah milik Kristus. Menjadi orang benar belum tentu milik Kristus. Yang mensahkan kepemilikan itu adalah ketika hidup saudara bisa dibawa sebagai persembahan dan Tuhan terima. Persis seperti yang Israel pernah lakukan. Datang pengakuan, ini milikku, ini anakku yang sulung. Jadi saudara tahu sekarang pentingnya Roh Kudus. Mentahbiskan saudara sebagai persembahan bagi Tuhan.
Kalau hidupmu belum penuh Roh Kudus, yang engkau jalani itu sebenarnya hanyalah kelembagaan kita saja sebagai orang Kristen. Tapi kan Paulus juga sebut beberapa kali bahwa yang disebut dengan gereja itu juga tubuh Kristus. Nah, kenapa Paulus bilang gini? Karena dia sudah alami kepenuhan Roh Kudus. Dia sudah dibekali bahkan dengan karunia Roh. Maka saudara motivasi dirimu supaya saudara penuh Roh Kudus. Supaya kekristenan saudara satu kali mendapat pengakuan resmi sudah. Kalau saudara sudah menjadi milik Kristus, anak Allah, maka saudara akan dapat warisan itu. Besok minggu saya jelaskan baru panjang lebar tentang hak-hak seorang anak yang sudah hidup di dalam Roh Kudus. Tapi hari ini saudara tahu, ini yang seri terakhir sudah ya. Ya sebenarnya minggu besok juga masih seri. Ini seri sebelum terakhir. Oh, Roh Kudus sekarang mensahkan saya sebagai milik Kristus. Saya orang Kristen, bagus. Tapi kekristenan tidak membawa saudara ke sorga. Itu besok saya jelaskan. Kekristenan saudara tidak membawa saudara ke sorga. Yang membawa saudara ke sorga itu adalah imanmu kepada Yesus dan pengesahan Roh Kudus yang engkau pelihara seumur hidup saudara. Mari kita berdoa, saudara ya. Motivasi diri saudara, minta betul-betul. Tuhan, kalau enggak penuh Roh Kudus saya belum jadi milik Kristus ini. Saya belum bisa menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Tuhan yang tahu hati saudara. Tuhan akan penuhi saudara dengan rohnya. Kita nyanyi satu pujian yang kemarin sudah kita nyanyikan. Beriku hati untuk menyembahmu. Saudara ambil sikap berdoa.